Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Arnita Herlina, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor absen 011, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Langsung saja kita simak materi pengantar manajemen yang berjudul Manajemen Waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Berikut hasil mind mapping yang saya buat. Nah, ini dia hasil mind mapping saya. Yuk, mari kita jelaskan satu persatu. Manajemen waktu terdiri dari 3 aspek, yaitu kunci manajemen waktu, cara mencapai work-life balance, cara mencari tujuan hidup. Sekarang kita fokus ke sebelah kanan ya, tentang kunci manajemen waktu yang terdiri dari adaptation, awareness, arrangement. Nah, adaptation yaitu penyesuaian. Agar tidak terbebani dengan banyaknya kegiatan, maka perlu penyesuaian diri dengan baik mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, setiap ingin melakukan suatu kegiatan, kita harus penyesuaian dulu. Apakah kita cocok di dalam kegiatan tersebut, atau harus kita hindari kegiatan tersebut, agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik, tanpa adanya keliru dari diri kita atau orang lain. Lanjut ke awareness. Awareness, kesadaran diri, merupakan sikap yang berupaya memerhatikan pikiran, perilaku, perasaan, dan dampaknya terhadap orang lain. Jadi, sebelum kita melakukan hal, kita harus berpikir akibatnya, agar tidak mengecewakan orang lain, tidak membuat orang lain sakit hati. Maka dari itu, perasaan, pemikiran itu perlu dilakukan dalam melakukan berbagai hal. Awareness sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama, pendeteksian, adaptasi, prioritasi, dan rekrutmen. Nah, pendeteksian perlu kita lakukan. Karena apa? Karena sebelum kita melakukan kegiatan atau aktivitas, kita harus tahu dulu jelasnya itu kegiatan harusnya seperti apa, siapa yang membuat, siapa yang mendirikan, agar kita tidak salah-salah masuk dalam kegiatan atau organisasi, bisa dibilang seperti itu. Adaptasi. Nah, adaptasi ini sangat penting bagi kita-kita. Karena apa? Dalam kita menentukan adaptasi kepada kegiatan, kita menjadi lebih leluasa, lebih nyaman dalam melakukan suatu kegiatan tersebut. Terus selanjutnya prioritasi. Nah, apapun yang kita lakukan, kita jadikan prioritas agar kita mengerjakan sesuatu itu dengan hati yang tenang, dengan baik, tanpa beban. Seperti itu. Masuk ke arrangement, yaitu penggabungan atau pengaturan. Dalam melakukan berbagai kegiatan, perlu diatur dengan terperinci agar semua berjalan dengan baik. Nah, ini yang sangat penting dilakukan, agar kita tidak asal-asalan dalam melakukan sikap atau mengambil keputusan. Jadi, sebelum kita melakukan suatu karya, suatu kegiatan, organisasi, dan lain sebagainya, kita harus atur dengan baik. Nah, setelah itu baru kita gabungkan. Misalnya, kita atur yang mana yang terlebih dahulu harus kita kerjakan, yang mana yang masih bisa kita tunda. Setelah itu kita gabungkan yang lebih dulu kita lakukan yang mana, seperti itu. Jadi semua itu terperinci, tidak amburadul atau tidak salah-salah dalam melakukan suatu kegiatan tersebut. Seperti itu. Kita lanjut ke cara mencapai work-life balance. Yuk kita simak yang sebelah kiri sekarang. Nah, cara mencapai work-life balance itu terdiri dari menentukan prioritas yang bergabung dengan pembuatan jadwal, serta memberikan reward kepada diri sendiri. Nah,
kita membahas tentang menentukan prioritas, yaitu yang bergabungan dengan pembuatan jadwal. Apa sih? Yaitu pembentukan jadwal ini sangat diperlukan agar mengetahui apa saja agenda yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tentukan hal yang lebih diutamakan, selesaikan tugasnya, dan atur jadwal pengerjaannya. Setiap kita memiliki agenda, itu lebih mudah kita dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kita memiliki banyak tugas nih, terus tugas si A belum, tugas si B belum, tugas si C belum lagi kita punya kegiatan lain. Maka dari itu pembuatan jadwal sangat penting. Misalnya, tugas A dikumpul tanggal sekian, tugas B tanggal sekian, tugas C, dan berikutnya. Ketika kita telah menyelesaikan tugas yang A, maka tugas A kita beri tanda centang agar kita mengetahui kalau tugas A itu telah diselesaikan. Jadi kita tidak perlu memikirkan tugas A lagi dan kita fokus ke tugas berikutnya, yaitu tugas B, C, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, memberikan reward ke diri sendiri ini sangat penting ya, yaitu memberikan waktu untuk beristirahat apabila telah menyelesaikan target, menyempatkan waktu untuk berlibur dan merefreshkan pikiran dan diri. Ini sangat penting sekali karena banyak yang merasa terbebani, merasa stres apabila kita banyak tugas. Jadi apabila kita telah menyelesaikan tugas satu, alangkah baiknya kita beristirahat, kita menghibur diri. Bukan berarti kita melupakan tugas yang lainnya ya. Kan tadi sudah dikatakan bahwa kita memiliki jadwal atau pembuatan jadwal. Jadi misalnya tugas A selesai, selingi yuk dengan beristirahat, mendengarkan lagu, atau nongkrong. Nah, setelah itu baru kita fokus dengan tugas yang selanjutnya. Agar tugas berjalan dengan baik, hati kita tenang dalam mengerjakannya, dan semua berjalan dengan lancar. Karena memberikan reward kepada diri sendiri itu memiliki apresiasi tertinggi loh ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan reward ke diri sendiri. Nah, kita masuk ke cara mencari tujuan hidup. Bagaimana sih caranya? Nah, kita simak dengan menentukan habit. Habit itu apa? Habit itu kebiasaan. Nah, kebiasaan adalah hal yang dilakukan setiap hari secara berulang-ulang sejalan dengan apa yang ingin dia capai. Jadi, setiap orang ingin mencapai suatu hal, kita harus melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh, dengan berulang-ulang sampai apa yang kita capai itu terwujud. Misalnya nih, kita ingin mendapatkan nilai yang bagus di UTS. Nah, sebelum tanggal UTS kita harus belajar sampai tiba waktu UTS dan kita merasakan bangga untuk kita mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu ya. Nah, itu tadi pemaparannya dari manajemen waktu. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan, saya membuka waktunya. Assalamualaikum.